Nah, ini contoh. Misalnya kalau aku mau testing audience kan, aku tes beberapa interest yang berbeda. Nah, ini kelihatan nih. Oke, kelihatan kita lihat ya. Ini berarti satu interest, ini satu asset ya. Asset kedua, asset ketiga, asset keempat, asset kelima, dan seterusnya. Jadi total ada 20 asset di mana aku tes interest yang berbeda. Nah, kalau Anda ingat waktu kita di video mencari ide interest untuk targeting Anda, kan kita collect banyak kan? Nah, di sini dipakai untuk kita tes interest-interest itu. Nah, masing-masing interest itu performancenya beda. Coba kita lihat. Cost per website purchase itu artinya berapa biaya uh, yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pembelian oleh customer. Berarti ini makin murah makin bagus ya. Nah, kita lihat asset yang berbeda atau interest yang berbeda itu performancenya berbeda. Ini murah. Oke, tapi ini mahal banget. Oke, ini mahal. Ini mahal. Ya, ini masih mendekati, masih oke. Dan kita bisa lihat ROAS-nya, return on ad spend. Oke, kalau udah di bawah satu udah pasti rugi. Oke, tapi nanti kita di video testing aku akan jelasin cara testing detailnya seperti apa. Tapi ini untuk memberikan ada idea dulu bahwa ya di level ad set ini kita jalankan testing interest yang berbeda. Oke, dan kemudian kita bisa cek reportnya mana yang paling perform. Yang nggak perform kita matiin. Oke, yang bagus kita jalankan, kita scaling. Kita lihat tes berikutnya, contohnya, nah ini aku tes lookalike audience kan. Coba kita lihat, nah, ini aku tes 1%, 2%, 3%, 4%. Nah ini yang tadi aku bilang, ini 1% paling bagus ya, cost per purchase-nya paling murah. Nah kita lihat 2%, yang 2% itu belum tentu lebih bagus dari 3%. Oke, 3% lebih murah. That's why Anda harus tes. Nah ini biasa aku tes lookalike audience yang berbeda, di SEM berbeda untuk lihat mana yang bagus. Oke, berikutnya apa yang kita tes di ad level? Di ad level, coba kita lihat. Ini kita continue ya. Nah, ad level kan kita pilih kan ini ya. Ad format. Apakah mau carousel, image, video, slideshow. Terus nanti kita bisa masukin headline di sini kan, copywriting. Jadi di sini tentang kreatifnya. Oke, di level ad kita testing kreatif. Nah, apa yang kita tes? Kita tes format. Mana lebih perform, apakah image atau video? Walaupun aku lebih suggest kita gunakan video karena video itu lebih engaging, video itu ya menarik karena ada suaranya kan, ada gerakannya. Tapi tetap harus Anda tes karena setiap market itu berbeda dan setiap produk itu berbeda. Ada produk yang kalau dibuat video malah jadi nggak bagus misalnya kan, tapi dibuat jadi foto oh kelihatan elegan. Jadi Anda harus tes antara image dan video. Terus Anda bisa tes slideshow. Oke, kalau produk aku dibuat slideshow menarik enggak? Terus Anda bisa tes carousel. Nah, kemudian ad kreatifnya bisa Anda tes apakah Anda mau gunakan warna atau hitam putih. Jadi, misalnya kalau di Facebook kan atau di Instagram kebanyakan orang udah iklan warna kan. Jadi berlomba-lomba warna siapa lebih menarik gitu kan, biar iklannya menarik. Nah, sekali-sekali Anda coba lakukan hal yang berbeda, coba Anda buat iklan Anda itu jadi hitam putih. Oke, jadi you make something different. Jadi Anda coba yang warna dengan yang hitam putih mana lebih perform. Terus Anda bisa tes misalnya yang pakai wajah orang dengan tanpa wajah. Hanya tunjukkan produk mana lebih perform. Terus value proposition atau maksudnya message atau angle dari iklan Anda. Headlines, kemudian call to action, text, dan button. Nah, contoh ya. Misalnya nih, Anda mau tes, oke? Okay? Ini eyeglasses yang sama. Anda mau gunakan foto atau mau gunakan video. Nah, nanti dites mana lebih bagus hasilnya. Jadi lebih bagus itu maksudnya gini, mana yang menghasilkan lebih banyak klik. Oke, jadi orang yang sama melihat iklan kita, kemudian mana yang, oh mereka lihat yang image misalnya kan, mereka kurang klik, tapi begitu melihat yang video itu kliknya banyak. Yang kedua contoh, apakah Anda mau tes produk image atau mau people image seperti ini. Contoh lain, creatives. Nah contoh lain misalnya Anda coba di message Anda masukkan apa value yang bisa Anda berikan. Contoh ya, kalau misalnya Anda benar-benar bisa berikan free, contoh Anda bisa berikan free shipping, oke? Okay? Atau Anda bisa berikan free returns. Jadi orang sudah mencoba, nggak cocok, mereka baru return. Nah, Anda coba masukkan ke copywriting. Dengan adanya kata free ini, coba kita lihat engagementnya. Ini 79 comments, 143 shares. Sedangkan ini cuma 4 comments dan 14 shares. Ini tanpa kata free, ini dengan kata free.
Oke, jadi Anda harus testing value apa yang bisa Anda berikan, terus Anda masukkan ke copywriting iklan, lihat reaksi audience seperti apa. Ini juga contoh test value proposition. Jadi ini adalah application. Jadi ini satu contoh testing juga yang bisa Anda terapkan ya. Ini mereka gunakan carousel. Jadi carousel seperti ini. Bisa menggunakan beberapa foto yang berbeda. Terus ini message-nya juga bisa diubah per masing-masing foto. Jadi dia coba gunakan angle meet people. Terus yang kedua gunakan angle find friends. Yang ketiga gunakan angle get fun. Nah nanti di carousel itu kita bisa cek di report foto mana yang paling banyak diklik. Oke, berarti itu yang lebih nyambung kan sama audience kan. Terus kita juga bisa set di carousel foto yang paling banyak diklik itu akan digeser taruh ke depan. Itu nanti Anda bisa centang mau seperti ini atau enggak. Oke. Jadi ini contoh testing value proposition dengan carousel. Tes yang keempat itu tes headlines. Oke, tes headlines Anda tes. Headline-nya 5 tips for A/B testing your Facebook post atau are you using this helpful A/B testing tips? Nah, kadang isi yang lain sama, foto sama, copywriting semua sama, hanya headline yang diubah, itu hasilnya bisa beda. Jadi Anda boleh tes headline juga. Nah, ini contoh hasil dari creative testing. Jadi ini di salah satu produk kami tes ini video, tapi thumbnailnya itu yang pertama gunakan karton, yang kedua gunakan foto orang asli, terus kami tes jalankan iklan. Nah, ini resultnya. Oke, kita mau lihat, kami mau lihat iklan mana sih yang lebih banyak orang klik. Jadi ini click through rate, artinya dari 1000 orang yang klik, itu berapa orang yang, dari 1000 orang yang melihat iklan kita, berapa orang yang klik. Nah, itu kalau dipersentasekan itu jadi persen. Jadi persen sini makin tinggi, berarti makin bagus ya. Nah, it turns out kalau pakai foto asli orang, itu lebih tinggi sedikit. Oke, walaupun ini masih tidak begitu signifikan bagi aku ya, masih kurang begitu signifikan. Kecuali misalnya ini 1%, ini 5%, oh maka kelihatan banget. Oke, tapi kalau ini masih dekat, terus kita juga harus lihat ini testing udah berapa lama. Nanti ada video khusus untuk durasi testing harus berapa lama supaya kita tahu hasilnya signifikan. Tapi di sini aku mau tunjukin contoh report yang Anda baca ketika Anda testing kreatif. Anda mau lihat, oh ini lebih banyak orang yang klik. Nah, otomatis cost per kliknya itu lebih murah. Oke, kalau misalnya mau pilih, harus pilih salah satu, pilih yang mana? Ya, aku pilih yang gambar ini. Oke, yang thumbnailnya menggunakan foto orang asli dibandingkan yang pakai karton. Oke, nah inilah contoh bagaimana penggunaan ad structure, menggunakan ad set, menggunakan ad untuk testing di campaign Facebook dan Instagram Anda. Hey guys, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengeset budget untuk iklan Anda. Jadi orang sering tanya berapa sebenarnya budget yang dibutuhkan untuk iklan. Ini sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya, karena tiap orang itu memiliki budget yang berbeda tergantung goalnya apa. Jadi harapan saya di video ini adalah menjelaskan beberapa contoh sehingga mudah-mudahan bisa memberikan Anda sebuah gambaran bagaimana menentukan budget untuk campaign Anda sendiri. Nah, jadi pertama tentukan goal Anda apa. Ini saya jelaskan dengan contoh ya. Misalnya goal Anda bulan ini adalah mau mendapatkan 400 subscriber ke email list Anda. Nah, jadi untuk mendapatkan 400 subscriber atau leads, kalau misalnya, oke ini misalnya, Anda tahu, oh rata-rata di industri Anda itu, misalnya Anda dengar dari teman-teman yang sudah pernah iklan ya, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu leads? Kalau di Facebook atau Instagram iklan, begitu Anda dapat lead, nanti di reportnya bisa tertulis nih, cost per lead itu berapa. Jadi berapa cost yang harus Anda bayar untuk mendapatkan satu lead. Itu misalnya $2. Ya. Oke, jadi ini misalnya Anda dengar dari teman ya, yang sudah pernah jalankan iklan. Oh, $2. Oke, berarti kalau misalnya Anda sendiri, Anda baru mau jalankan campaign misalnya, kalau Anda mau 400 leads, berarti otomatis kali $2 kan per lead, maka Anda butuh $800 untuk mencapai goal Anda. Oke, ini contoh $2 ya. Kalau misalnya di Indonesia sih tergantung seberapa menarik iklan Anda, itu per lead bisa murah banget sih, bahkan bisa cuma
1000, 2000 rupiah per lead. Oke, berarti 0, sekian dolar cuma. Oke, tergantung ya. Ada industri yang lead-nya lebih mahal. Oke, biasanya industri yang lead-nya lebih mahal itu juga biasanya value produknya itu juga lebih mahal. Oke, karena otomatis kompetisinya lebih kencang kan. Nah, ini tadi misalnya kalau Anda tahu informasi ini cost per lead berapa, tinggal kali kan. Nah, bagaimana kalau Anda nggak tahu? Oke, ini misalnya kalau Anda tahu, maka Anda kan bisa calculate expected budget itu berapa kan, budget yang diharapkan kira-kira berapa. Misalnya industry benchmark itu misalnya berapa sih rata-rata click through rate, berapa rata-rata cost per click, berapa cost per lead, berapa cost per purchase. Oke, ini tiap industri beda-beda. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda nggak tahu? Oke, maka Anda butuh jalankan iklan testing untuk find out the numbers, untuk cari tahu berapa sih cost per click, berapa sih cost per purchase, dan sisanya ini. Oke, nah jadi that's why ketika Anda belum punya data, Anda mau nggak mau ya harus spend budget untuk jalankan aja iklan. $10, $20, $30. Makin banyak Anda spend ya, makin banyak data yang Anda dapatkan. Tapi ya juga nggak usah spend sampai $1000, $2000 ya kan, tergantung produk Anda juga. Ya kecuali kalau produk itu mahal ya, satu produk itu butuh harga jualnya itu $500 ya, otomatis Anda butuh budget lebih gede. Tapi kalau misalnya produk Anda ya cuma $10, $15, ya itu testingnya biasa aku sih dengan testing $50 itu udah bisa lebih kurang dapat gambaran berapa biaya yang kira-kira kita butuhkan. Nah, contoh ya, misalnya Anda nggak tahu kan, nggak ada benchmark apa-apa ya. Nah, Anda ingin dapatkan 100 buyers. Jadi berapa budget Anda butuhkan? Ya belum tahu kan? Nah, that's why Anda harus jalankan iklan, testing dulu iklannya. Kemudian, setelah Anda jalankan iklan, misalnya Anda spending $50. Oke, Anda spend $50 selama 5 hari. Berarti satu hari Anda spend $10 kan? $10, $10, $10, $10, $10. Nah, 5 hari kemudian Anda cek iklan Anda, oh ternyata ada 5 pembeli. Oke, ada 5 pembeli. Berarti $50 dibagi 5 pembeli, berarti satu pembeli Anda dapatkan, Anda hanya butuhkan $10 kan? Itu dikatakan cost per purchase itu $10. Oke, cost per purchase $10, yaitu $50 dibagi 5 kan? Nah, berarti kalau kita udah tahu cost per purchase $10, kalau Anda mau dapatkan 100 buyers, berarti Anda butuhkan 100 kali $10. Anda perlu spending budget $1000 untuk mencapai goal Anda ini. Oke, tinggal dikalkulasi. Nah, contoh lain misalnya, ini biasa yang main dropship ya. Yang main dropship biasa nanya, oh berapa budget yang harus aku testing untuk satu produk? Ini juga nggak ada angka pasti, tergantung budget Anda kan. Kalau biasa rata-rata aku testing produk sih antara 100 sampai $200. Oke. Kalau semakin Anda kenal dengan satu niche, misalnya Anda fokus main di satu niche aja ya. Nah, mungkin Anda spending $50 aja udah bisa dapat gambaran, oh, oke, kira produk ini kayaknya bakalan laku deh. Oke. Terus misalnya nggak laku, Anda tes ke produk kedua. Nah, cukup spending $50, mungkin Anda sudah punya feeling. Nah, tapi kalau misalnya Anda main di general store, yaitu semua produk Anda tes. Anda nggak pilih-pilih niche kan, semua niche yang ada produk menarik Anda tes. Ya itu mungkin agak susah, mungkin perlu budget lebih gede, karena kan tiap niche itu behaviornya beda-beda. Oke, nah that's why sebenarnya kalau Anda main dropship, itu fokus ke satu niche, menurut aku sih lebih bagus, terutama kalau Anda baru mulai. Nah, kalau untuk dropship, berapa budget yang dibutuhkan untuk satu produk? Kembali lagi, kalau main lokal ya itu mungkin lebih murah biaya testingnya kan, per produk mungkin cuma 500.000 udah bisa testing. Nah, kalau misalnya main international dropshipping, nah biasa kalau aku ya spend 100 sampai $200 per satu produk. Artinya, kalau aku udah habisin $200 dan masih rugi, oke, apalagi ruginya itu banyak, maka udah aku stop. Karena kadang aku spend $200 yang kejual, masa uang yang diterima cuma $100. Berarti kan rugi $100 kan, belum lagi aku harus bayar biaya ke supplier kan, berarti kan ruginya 100-an lebih. Nah, maka aku ya udah stop deh, lanjut next product gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku spend $200, terus ya uang yang aku terima, yaitu yang customer pay, itu juga $200. Oh, kok kira-kira pas-pasan gitu kan. Nah, maybe aku akan tambahkan lagi budgetnya. Oke deh, kalau gitu aku tambahkan lagi $50 atau ekstra $100 untuk tes lagi deh lebih lanjut. Oke. Next, kalau misalnya Anda mau jalankan iklan brand awareness. Nah, kalau brand awareness itu
terus terang agak susah diukur, oke? Yang di bidang marketing juga bakalan tahu, brand awareness memang susah diukur. Walaupun di Facebook itu ada objektif brand awareness ya, dimana nanti ada matrix bisa bisa di apa mengukur at recall, yaitu seberapa orang bisa mengingat brand Anda. Kalau Anda mau jangka brand awareness, boleh coba gunakan objektif brand awareness. Kalau cara aku setting budget iklan brand awareness sih seperti ini. Misalnya aku iklan bisnisnya istri kan, itu kan ada iklan brand awareness. Nah itu kami set, oke, per bulan lu mau budget berapa untuk brand awareness. Oke, kalau misalnya kita udah decide, oke, 10% dari monthly profit. Jadi kalau misalnya contoh monthly profitnya $5.000, maka monthly budgetnya ya udah 10% kali 5.000, berarti pokoknya tiap bulan itu spending $500 untuk iklan brand awareness. Nah, kalau misalnya bulan ini profitnya lebih gede, misalnya 10.000, nah maka kita akan spend $1.000 untuk iklan brand awareness. Nah, jadi kesimpulannya Anda ketika spend budget untuk testing dan Anda belum punya data, ya pertama Anda harus jalankan iklan untuk testing kan, untuk dapat angka. Dapat angka apa? Ini click through rate. Berapa persen orang akan klik iklan Anda. Kalau persentasenya makin tinggi ya makin bagus, berarti iklan Anda menarik. Berapa cost yang dibutuhkan untuk sekali klik ke website Anda misalnya, atau sekali klik ke WhatsApp. Kemudian berapa cost per lead, ini untuk yang mengumpulkan leads atau subscriber email ya. Kalau bisa Anda main di e-commerce atau online store, berarti kita mengukur berapa cost per purchase-nya. Nah, setelah Anda dapat data ini, maka next Anda tanyakan, kira-kira dengan dapatnya data ini, sebenarnya cocok nggak untuk bisnis model Anda? Bisa nggak Anda membuat angka ini menjadi lebih bagus? Oke, misalnya, click-through rate iklannya rendah, berarti iklan Anda itu nggak menarik di mata audiens. Oke, nah maka Anda mungkin perlu mengubah copywriting-nya, mengubah gambar iklannya, gimana supaya membuat supaya audiensnya tertarik ketika melihat iklan Anda dan klik. Oke, semakin mereka tertarik, semakin mereka sering klik, maka otomatis click-through rate tinggi, oke, dan cost per click akan rendah kan, which is good kan gitu. Nah, terus do you need to change your ad? Yang tadi aku bilang kan, apakah Anda perlu mengganti iklan atau mengganti bisnis strategi? Contoh ya, misalnya kita ambil contoh simple dulu deh. Misal jual baju. Oke. Misal baju satu baju itu setelah dikurangi biaya produksi sebelum iklan ya. Ini before ad, sebelum iklan itu profit per baju $15. Berarti maksimal yang aku bisa spend untuk satu penjualan baju cuma boleh $15 kan? Berarti cost per purchase maksimal cuma boleh $15. Itu pun cuma break even. Kalau bisa rendah dari itu berarti aku bisa profit. Nah, misalnya nih aku jalankan testing iklan. Oke, aku jalankan testing iklan, ternyata cost per purchase-nya itu $20. Ya artinya setiap t-shirt yang kejual rugi kan? Oke, berarti Anda rugi $5 setiap terjual satu t-shirt. Nah, kalau seperti ini, berarti kita perlu tanyakan, does it fit your business model? Maksudnya, Anda jual kayak gini, itu berarti kemungkinan Anda dapat, bisa nggak Anda tingkatkan profit margin ini? Oke, misalnya dengan mencari supplier yang lebih murah. Oke, misalnya bisa nggak Anda carikan t-shirt yang kualitasnya sama, tapi yang jauh lebih murah harga modalnya. Nah, atau bisa nggak kamu jual dengan harga lebih tinggi? Oke, misalnya Anda dengan menaikkan sedikit kualitas baju Anda, tapi kan kadang dengan menaikkan sedikit kualitas kita bisa menaikkan harganya lebih banyak. Oke, jadi Anda harus main di sana, di bisnis modelnya, mau permurah harga supplier atau mau tingkatkan harga jual. Nah, atau bisa jadi gini, bisa jadi targeting Anda salah. Oke, nah that's why nanti di video-video berikutnya kita ada bagian untuk testing iklan. Nanti aku akan jelasin framework testing, mana yang kita prioritaskan, cek dulu. Nah, biasanya itu Anda perlu cek nanti targeting Anda udah benar belum. Nah, video sebelumnya kan kita udah belajar kan cara mencari audience super precise interest. Nah, itulah tujuannya supaya memastikan sebelum Anda mulai beriklan, Anda sudah lakukan PR Anda, yaitu mencari interest yang memang Anda sudah yakin deh, walaupun belum pasti, tapi at least Anda sudah yakin, oh ini aku udah research, inilah audience terbaik yang bisa aku cari untuk niche aku. Oke, jadi kalau misalnya cost per purchase-nya mahal, lebih mahal dari profit Anda, nah bisa jadi targeting Anda, oke, tidak tepat. Atau bisa jadi baju ini sudah banyak yang jual, jadi orang, baju ini lagi, jadi yang beli jadi dikit kan. Nah, bisa jadi produk Anda, bisa jadi targeting Anda.
Nah, bisa jadi kalau bisa Anda bisa jual dengan lebih murah atau gini, kalau misalnya Anda bisa dapat harga supply yang lebih murah, berarti Anda kan bisa profit kan? Atau Anda bisa tambahkan kualitasnya, Anda buat bentuk bajunya lebih premium, tapi Anda jual dengan harga lebih tinggi, ya Anda jadi bisa profit misalnya. Kemudian, nah, can you make the numbers better? Ini yang tadi aku bilang. Find out apakah karena low CTR. Nah, ini yang aku bilang tadi kan. Low CTR itu artinya iklannya nggak menarik, jadi orang jarang klik. Kalau orang nggak klik, kan otomatis orang nggak ke website Anda kan. Semakin sedikit orang ke website, semakin sedikit orang beli. Nah, tapi kalau misalnya di iklan Anda bisa membuat iklan Anda menarik gitu kan. Anda jelaskan, oh baju ini dari kualitas bahan ini, orang tertarik, klik ke website, baru potensi beli kan lebih gede. Nah, bisa jadi targeting Anda salah, bisa jadi offer Anda itu irrelevant, nggak relevan dengan audience. Nah, coba cek apakah Anda bisa menggunakan kreatif yang lebih menarik enggak untuk meng-attract mereka untuk beli. Nah, do you need to change your ad or business strategy? Misalnya, consider running funnel. Oke, jalankan funnel untuk upsell atau increase average order value. Misalnya gini, aku ada jual satu kalung, oke, satu kalung yang harganya $30. Nah, biasanya aku di product page aku suka gini, beli 2 diskon 10%, beli 3 diskon 15%, beli 4 diskon 20%. Nah, sebelum aku taruh promo seperti ini, berarti orang kan cuma beli satu-satu gitu kan. Nah, begitu taruh promo ini, nah jadi ada orang beli 2, ada orang beli 3, berarti itu kan bisa meningkatkan average order value kita. Oke. Consider running funnel to warm audience. Nah, jadi ini contohnya misalnya, kalau misalnya kita jual sesuatu, misalnya kita jual, misalnya nih, ini kacamata kalau dipakai, itu bisa, aku bisa kerja di tempat komputer dengan waktu yang lama, dengan matanya tidak capek. Oke, ini harganya aku lupa berapa, aku beli di mana ya, di website, di Topet kalau nggak salah. Ini harganya kira-kira ya 1 jutaan, let's say 1 juta deh, 1 juta. Nah, kalau misalnya Anda tiba-tiba jual ini kacamata anti radiasi, harganya 1 juta. Nah, kalau misalnya orang belum kenal sama brand ini, Gunners, apa sih kacamata kok mahal banget? Misalnya, walaupun ya banyak sih kacamata 1-2 juta ya. Cuma, misal kita kita yang kerja depan komputer, misal aku nggak pakai kacamata. Aku kan nggak mungkin loh kepikiran, beli kacamata 1 juta. Nah, tapi karena aku pernah lihat iklan yang menjelaskan tentang, oh kacamata ini kalau Anda pakai bisa, aku lupa detailnya, detail teknikalnya itu seperti apa, kan bisa memblok sinar biru atau apa, sehingga mata kita itu nggak cepat lelah, dan kita bisa bekerja di depan komputer bahkan 4 jam tanpa merasa lelah sedikit pun. Nah, karena ada edukasi seperti itu, jadinya aku ngerti. Nah, ketika dia ada iklan tawarkan produk ini, aku udah mengerti kan. Nah, kemungkinan aku beli itu jadi lebih besar. Tapi kalau misalnya dia nggak jalankan iklan edukasi, aku nggak ngerti. Tiba-tiba dia jalankan iklan promosi, jual ini 1 juta, aku nggak ngerti, nggak mungkin aku beli kan. Nah, jadi kalau misalnya produk Anda, apalagi yang produknya mahal, enggak Anda beli, nah bisa jadi audiens Anda belum mengerti. That's why Anda coba jalankan funnel, mungkin perlu edukasi dulu, baru nanti jualan ke orang yang sudah diedukasi. Consider giving this t-shirt as free and then upsell for more expensive product. Ini contoh strategi aja yang bisa Anda lakukan. Jadi sering gini, ini contoh pakai buku deh, oke? Kan sekarang kebanyakan orang, oke, mau nggak dapatkan buku ini gratis, Anda cukup bayar shipping. Nah, kayaknya di video sebelumnya juga tuh aku pernah ceritain. Jadi misalnya buku, oke, dapatkan buku ini yang biasa harga jualnya itu 150.000, tapi ya biaya produksinya mungkin kan cuma 20.000 kan, tapi kan bisa jual 150.000 karena kan cetakan volumenya gede. Nah, tapi khusus Anda cukup bayar 50.000 untuk shipping dan handling fee. Jadi buku ini gratis, oke, tanda kutip gratis kan. Nah, orang kan tertarik, kalau beli di Gramet mungkin 150, tapi Anda cukup bayar 50.000. Nah, jadi Anda jalankan iklan, di sini mungkin Anda nggak untung, karena kan benar-benar Anda harus shippingnya kan 20 ribuan, biaya cetak let's say 20.000. Let's say 20.000, terus iklan lagi kan, belum kan, iklan let's say 10.000, berarti udah pas 50.000 kan, berarti Anda nggak untung di sini. Tapi it's okay, Anda berikan gratis. Nah, nanti mungkin di dalam buku nanti ada upsell. Oke, oh misalnya udah baca buku ini kan, nah kamu mau nggak ikuti workshop yang lebih detail? Anda bisa ikut sini. Nah, mungkin dari 100 orang yang baca buku,
ada 5 orang yang ikut workshop, nah itu udah profit dari sana. Nah, jadi kadang kita bisa gunakan teknik-teknik marketing seperti ini untuk kita meningkatkan sales kita. Oke. Jadi ini contoh, ini aku jelaskan contoh ya, misal ketika iklan Anda itu nggak perform, apa yang Anda lakukan. Tapi basically inilah contoh bagaimana kita menentukan testing budget. Oke. Dengan harapan aku udah jelaskan beberapa contoh ini, jadi Anda bisa coba lihat, oh di bidang aku, di industri aku, di company aku mau set budget seperti apa. Oke. Semoga video ini membantu ya. Hai teman-teman, di sini kita mau membahas bagaimana menentukan jumlah audience untuk sebuah ad set. Nah, biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan itu seperti ini. Contoh ya, misalnya ini. Oke, ini interest untuk niche Anda. Kan banyak kan? Nah, jadi biasa ditanya nih, ini mau berapa? Apakah mau masukin semuanya? Atau cuma masukin 4 atau masukin 10. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Nah, ini aku berikan contoh ya. Misalnya United States deh. Aku coba. Nah, coba aku masukin ini interestnya. Ini expand interestnya di uncheck dulu ya. Coba kita lihat ada interest apa aja. Gayam, oke. Gayam. Kemudian Forest Yoga. Oke, nah ini audiensnya udah berapa? 150.000 ya. Terus apa? Kripalu Center for Yoga and Health. Yogis Anonymous. Oke, nah masukin terus yogaoutlet.com, Manduka, doyouyoga.com. Oke, udah berapa? 430.000 ya. Nah, ini masukin lagi terus. Joyful Belly. Apa? Joyful spasi Belly. Oke, nah masukin terus. Nanti kadang udah dimasukin, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 2 juta. Nah, lalu cara nentuin ini audiensnya mau seberapa gede. Nah, jadi ini aku buat satu patokan. Oke, tapi ini bukan patokan mati harus ikut seperti ini, enggak ya. Jadi ini maksudnya satu gambaran aja supaya Anda punya, ya udah minimal punya satu guideline deh. Nah, jadi ini aku tunjukkan deh. Kalau iklannya engagement itu biasanya aku kira-kira 100 sampai 500.000 audience. Oke, jadi kalau seperti ini, misalnya aku udah masukkan 8 interest kan, udah 460.000. Ya udah, oke, ini satu asset. Oke, ini satu asset interest pertama. Masa asset interest group pertama. Nah, lalu sisanya yang nih yang belum aku masukin, nah itu masukin lagi. Udah 200-300.000 atau 400.000 audience. Ya udah, asset group interest kedua, asset group interest ketiga, dan seterusnya. Itu kalau Anda mau jalankan engagement ads. Oke, engagement ads itu berarti tujuannya kan untuk mencari sebanyak mungkin engagement kan, atau mau untuk survei kan, atau Anda mau lihat interest mana sih yang merespon iklan Anda dengan lebih bagus. Kalau merespon banyak itu artinya mereka banyak komen, banyak share. Nah, kalau iklan traffic, menjalankan traffic ke website, itu patokannya 500 sampai 1 juta audience. Oke, kalau iklan conversion itu 1 juta ke atas. Jadi kalau iklan conversion itu aku akan masukin terus sampai dia ada minimal ada 1 juta. Baru aku buat oke, ini satu asset. Nah, kalau ada sisa lagi, maka aku gunakan asset yang kedua dan seterusnya. Nah, kenapa conversion ads itu butuh lebih banyak? Kenapa engagement ads audience size-nya sedikit aja udah cukup? Oke, karena kalau ini aku kasih tunjukin. Nah, ini kira-kira pedomannya. Use smaller audience size, oke, untuk objektif yang gampang dicapai.
use larger audience size untuk objektif yang susah dicapai. Maksudnya seperti apa? Nah, menurut Anda, engagement sama conversion mana lebih gampang dicari oleh Facebook? Tentu engagement kan? Orang engage kan gampang banget untuk mencari orang engage, tapi untuk mencari orang yang beli kan lebih susah. Jadi kalau misalnya Anda jalankan conversion ad, berarti Anda minta Facebook tolong carikan aku orang yang punya history membeli. Lebih susah kan? Jadi kalau misalnya kamu cuma kasih audience yang kecil, ya mungkin yang ketemu pembeli cuma 1-2. Tapi kalau kamu berikan Facebook audience pool, kolam audience yang lebih gede, misal 1 juta minimal, maka Facebook juga lebih gampang mencari pembeli yang Anda mau. Oke? Nah, jadi patokannya nih, kalau objektif kan bisa engagement, traffic, conversion. Kalau objektifnya gampang dicapai, maka audiensnya ya kecil aja udah cukup. Makanya kenapa nih 100-500K. Tapi kalau misalnya semakin susah sebuah objektif mau dicapai, maka audiensnya perlu gede. That's why ini minimal yang aku set itu 1 juta ke atas. Nah mungkin ada nanya, misalnya interest aku cuma ada 800.000 setelah dimasukin semua interest, audience size-nya cuma 800.000 audience. Jadi gimana? Ya udah nggak masalah. Maka aku bilang ini bukan patokannya harus ikut sama persis, tapi ini cuma satu guideline, satu gambaran aja. Tapi intinya itu adalah ini. Oke? Oke, semoga ini memberikan Anda gambaran ya bagaimana menentukan audience size untuk ad set Anda. Hey guys, di sini kita mau bahas berapa lama Anda perlu menjalankan iklan Anda. Jadi biasa konteks pertanyaannya itu adalah ketika Anda mau testing. Jadi testing itu bisa jadi Anda baru mau mulai nih, baru mau mulai, Anda punya satu produk baru, Anda baru mau tes, Anda belum punya audience, bisa konteks testingnya seperti itu. Atau Anda sudah punya produk yang Anda tahu sudah menjual, nah tapi Anda mau jalankan, mau targeting audience baru, itu juga bisa namanya testing. Nah, question yang bisa masuk ke aku adalah, Albert, berapa lama kita harus testing sebuah ad set sehingga kalau itu jelek maka kita matiin. Kita seberapa yakin sih misalnya apakah harus 2 hari atau harus 3 hari atau sebenarnya harus testing 2 minggu baru kita boleh ngambil kesimpulan. Nah, ini di video ini kita mau bahas. Jadi setelah belajar dari video ini, mudah-mudahan outcome-nya adalah Anda jadi punya satu gambaran. Ketika Anda mau testing sebuah ad set, Anda punya satu patokan nih, minimum aku harus berapa hari, minimum data ini yang harus aku dapat supaya aku bisa memutuskan kalau testingnya sudah valid. Jadi ini yang tadi aku bilang. Jadi sebenarnya pertanyaan kita adalah seberapa lama Anda harus menjalankan testing iklan. Nah untuk menjawab ini, sebenarnya pertanyaan kita sekali lagi adalah ini kan, is your test result valid? Tes Anda itu sudah valid belum? Karena contoh gini, simpelnya. Aku ada satu produk, misal pulpen ini. Aku punya satu kreasi pulpen baru, kemudian aku tes jual. Aku cara jualannya ya ibarat aku ke mall kan. Aku ke mall, aku cuma nanya, Pak, Bu, mau beli ini nggak? Nah, kalau misalnya aku nawarin ke 5 orang, terus 5 orang semuanya nggak mau beli, berarti boleh nggak aku putuskan bahwa berarti pulpen ini jelek, nggak ada mau beli? Ya, nggak bisa kan? Karena kenapa? Sampelnya kan masih dikit, cuma 5 orang. Sekarang kalau misalnya aku tes ke 100 orang, nggak ada yang beli, ya kan? Nah, apakah kita sudah yakin kalau memang pen ini nggak ada yang mau beli, produk ini udah pasti jelek? Bisa jadi iya, 100 orang nggak berarti, like something wrong gitu kan? Masa 100 orang nggak ada satu pun yang beli? Nah, bisa jadi memang produk ini jelek, tapi bisa jadi gini, bisa jadi 100 orang yang Anda tanyakan itu, misalnya anak-anak remaja, contoh ya, anak remaja kan nggak kepikiran dong mau pakai pen seperti ini. Jadi Anda tanya 100 orang remaja, ya 100 orang nggak mau beli, itu karena targeting audience Anda salah. Jadi Anda menanyakan sesuatu ke audience yang salah, ya berarti hasilnya salah dong, walaupun 100 orang itu ya boleh dianggap valid gitu ya. Tapi karena testing Anda awalnya udah salah, ya hasilnya mau valid juga jadi salah kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apakah test result Anda itu valid? Nah, that's why Anda harus memastikan kalau test result Anda itu, hasil tes Anda itu sudah signifikan. Nah, biasanya satu patokannya adalah minimum terjadi 25 conversion, baru kita berani yakin mengatakan kalau ini kayaknya campaign ini nggak profitable. Poin yang kedua adalah tes Anda idealnya. Idealnya adalah
Anda harus menjalankan minimum 1-2 business cycle. Jadi, satu business cycle itu kan 1 minggu kan, Senin sampai Minggu. Nah, idealnya sih minimum 1 minggu. Nah, ini aku jelasin ya, aku jelasin yang pertama dulu. Oke, angka 25 conversion ini maksudnya apa sih? Misalnya seperti ini. Aku gunakan contoh aja ya, biar lebih gampang jelasinnya. Misalnya nih, misal aku mau testing ya. Aku mau testing, kita kan punya banyak interest kan untuk niche kita. Kita udah research. Terus interest yang pertama ini aku masukkan ke satu grup, itu aku namakan audience 1. Terus interest yang berikutnya aku grup menjadi satu, itu interest audience 2. Oke. Nah, terus aku mau testing nih audience mana yang lebih convert, biar selanjutnya aku udah tahu, oh kalau aku punya produk yang serupa di niche yang sama, maka aku akan lempar dulu ke audience yang 2 misalnya kan. Nah, coba kita lihat hasilnya. Di sini terjadi 3 purchase untuk audience 1, dan ini terjadi 4 purchase untuk audience yang kedua. Nah, dalam hal ini kita nggak bisa langsung bilang, oh audience 2 ada 4 selling, ada 4 penjualan, audience 1 ada 3, oh berarti audience 2 yang menang gitu. Nah, kita nggak bisa langsung yakin kan, kenapa? Karena ini angkanya masih berdekatan kan, angkanya masih dekat, terus kita nggak tahu, kita nggak yakin, bisa jadi nanti kalau kita udah jalankan lebih lama lagi, oke, kita jalankan lebih lama. Misalnya kita jalankan selama sebulan ya, campaign ini ya. Ini kalau nggak salah cuma jalankan 2-3 hari sih. Nah, kalau kita jalankan sebulan, bisa jadi nanti audience 1 itu lebih perform. Bisa jadi ini nanti jadi 50 purchase, ini cuma 25. Bisa jadi kan? Nah, that's why Anda nggak boleh langsung ngambil kesimpulan terlalu cepat. Nah, that's why itu ada angka 25. Jadi minimal masing-masing mencapai 25 dulu, atau salah satu mencapai 25 dulu. Atau lebih amannya sih masing-masing sudah lewat dari angka 25. Oke, itu sih lebih ideal ya. Kalau memang tujuan Anda, oke sekali lagi, kalau memang tujuan Anda mau ngambil satu keputusan bahwa oke, aku udah yakin nih audience 2 lebih perform. Kalau Anda mau ngambil keputusan seperti itu, karena gini, begitu Anda ambil kesimpulan, berarti kan next Anda mau testing, Anda kan sudah decide kan, sudah putuskan, oke, aku udah ada satu kesimpulan bahwa setiap mau testing, selalu testing dari audience 2 dulu. And then kemudian kalau tes ke audience 2 aja nggak mau beli, berarti ya udah pasti produk ini jelek. Kan jadi Anda ambil kesimpulan seperti itu kan. Tapi audience yang kedua ini Anda tesnya udah valid belum? Nah, itu pertanyaannya. That's why lebih bagus kita nggak ambil kesimpulan apa-apa. Kalau prinsip aku gini ya, lebih bagus kita jangan ambil kesimpulan, kita stay nggak tahu, daripada kita ibaratnya terlalu pede ngambil kesimpulan tapi kesimpulannya salah. Oke, kalau prinsip aku, ya termasuk prinsip hidup juga ya. Aku nggak pernah berani mengatakan kalau aku yakin sama sesuatu, kalau aku belum benar-benar tes sampai valid. Jadi aku selalu stay, oke, aku open mind, aku juga nggak yakin mana yang lebih perform. Jadi itu biasakan kita itu kalau mau decide something itu harus testing dulu, baru kita berani bilang, oke, ini udah testing, udah yakin. Nah, seperti itu. Jadi kok jadi ngomong filosofi hidup ya. Nah, jadi seperti ini gimana? Ya, kita belum berani bilang kalau audience 2 lebih menang. Oke, itulah maksud angka 25. Nah, angka 25 ini bukan magic number ya. Jadi, ya kita juga menurut aku nggak perlu sampai harus belajar statistik, kecuali Anda benar-benar mau seriusin ini. Oh, sebenarnya cara testing yang benar-benar detail itu seperti apa sih? Itu banyak banget. Aku juga males sih kalau mau pelajari sampai sedetail itu, karena kan kita di sini ngomongin marketing, ngomongin bisnis. Goalnya itu kan membuat bisnis kita profitable kan. Jadi ya angka 25 ini udah boleh deh jadi satu rule, dan ini aku udah research di beberapa marketing teman-teman, terus di beberapa website digital marketing aku juga research, they kind of agree kalau 25 itu minimum sudah boleh deh gitu untuk ngambil satu kesimpulan. Nah, terus tes Anda itu ideally harus 1-2 business cycle. Kan tadi satu business cycle kan 1 minggu kan. Nah, idealnya sih 7-14 hari. Kalau menurut aku sih, kalau bisa 1 minggu minimal, satu business cycle. Kenapa? Karena bisa jadi kalau misalnya Anda testing 4 hari ya, let's say. Anda testing 4 hari, terus Anda tes dari Senin sampai Kamis. Di Kamis nggak ada yang beli. Oke, jadi Anda jalankan, misal ini aku punya produk ini kan. Aku jalankan campaign, aku jalankan hari Senin. Jalan iklannya hari kedua nggak ada yang beli. Hari ketiga nggak ada yang beli. Hari keempat nggak ada yang beli. Oke, terus ya udah 4 hari udah bayar iklan nggak ada yang beli, dan aku
decide ya udah matiin gitu. Padahal bisa jadi pembeli Anda itu munculnya di hari Sabtu dan Minggu kan, bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Oke. Nah, that's why kalau semakin Anda lama di satu niche, Anda semakin tahu behavior mereka kan. Kalau misalnya Anda dari awal sudah tahu, oh, customer aku itu kebanyakan belinya itu di hari Sabtu dan Minggu, maka Anda berikutnya ya udah tes langsung di hari Sabtu dan Minggu aja, nggak usah tes di hari Senin kan. Nah, tapi kan ini anggap kita masih belum tahu apa-apa. That's why minimum ada satu business cycle dulu atau satu minggu. Oke. Nah, jadi minimal Anda kalau udah tes satu minggu, kalau beneran nggak ada yang beli, baru kita cek problemnya di mana. Oke. Karena aku pernah jalankan satu campaign. Itu campaignnya apa ya kemarin itu kebetulan baju kaos desain aku target ke aku lupa target di niche yang mana. Terus aku jalanin sampai ke hari keempat. Oh ya, aku ingat. Itu niche-nya itu targeting salon. Oke, targeting orang salon gitu. Nah, aku jalanin hari pertama saya keempat. Itu biaya iklan jauh lebih besar daripada orang yang beli. Berarti rugi dong, boncos dong. Nah, hari keempat aku ingat banget. Dan itu juga yang membuat aku menjadi sadar bahwa oh, ini kita nggak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jadi waktu itu hari keempat kan udah rugi kan, iklannya udah spending banyak, yang beli cuma 1-2 orang. Tapi aku decide, oke deh ya udah deh, jalankan lagi deh, 2 hari lagi lihat hasilnya gimana. Nah bener, hari kelima atau hari keenam itu langsung ada yang beli, langsung melonjak dan campaign itu jadi winning campaign itu artinya ya jadi campaign yang profitable. So dari sana aku menjadi satu pelajaran semakin yakin lagi kalau ya udah memang harus tes minimal 1 minggu deh. Karena bisa jadi mereka lihat iklan Anda di 4 hari pertama, tapi mereka nggak beli. Bukan berarti mereka nggak mau beli, bisa jadi mereka lagi sibuk kan hari kerja misalnya. Terus minggunya baru mereka ada waktu baru beli, bisa jadi seperti itu sih. That's why ini, oke, 1 or 2 business cycle. Nah, karena alasan ini juga, kalau misalnya ada yang nanya ke aku, menurut pendapat aku itu, misalnya dia punya $70 budget untuk testing sebuah produk. Nah, jadi dia nanya gini, apakah $70 itu aku mau spend langsung 1 hari supaya cepat dapat datanya, atau aku spend dari aku bagi dari 7 hari, yaitu per hari cuma spend $10, $10 selama seminggu. Nah, kalau dengan melihat rule yang kedua ini, maka aku akan memilih di spread budgetnya. Jadi $70 itu dibagi menjadi 7 hari. Menurut aku itu lebih bagus. Memang ya kalau $70 spend 1 hari, ya kalau misalnya kita pengen cepat dapat data kan. Tapi I think belum valid karena tetap aku lebih suka data itu minimal ada data 7 hari. Oke. Nah ini ada satu calculator namanya Significance Calculator oleh VWO.com. Ini aku tunjukin kalkulatornya seperti apa ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi Anda masukin ini kalau misalnya Anda mau tes 2 audience yang berbeda atau 2 kreatif yang berbeda. Oke, yang pertama itu namanya control. Anda masukin number of visitors-nya, kemudian masukin number of visitors untuk ini variation. Kemudian nanti masukkan conversion untuk control dan masukkan conversion untuk variation. Aku tunjukin contoh cara pakainya ya. Jadi kalkulator ini ya untuk membantu mempermudah yang tadi kita bilang nih, oke, Anda tinggal masukin angkanya, terus nanti kalkulatornya akan kasih tahu apakah signifikan atau enggak testing Anda, oke. Tapi ini tadi aku tetap jelasin supaya konsep testing supaya valid itu konsepnya kita dapat dulu gitu ya. Tapi kalau secara praktek, ya as simple as gunakan ini. Oke, misalnya aku tes audience, kemudian ini contoh ya, aku mau tes audience 1 sama audience 2, itu mana lebih perform. Aku dari hasil ini udah bisa bilang nggak kalau audience 2 itu lebih perform, karena salesnya lebih banyak, ada 4, audience 1 salesnya ada 3 gitu. Nah, walaupun kita lihat gini aja udah tahu ya, belum mencapai angka 25 kan ya. Oke, belum mencapai angka 25, harusnya sih kita belum bisa decide, tapi kita coba aja gitu masukin ya. Nah, audience 1, ini visitors, ini kalau aku biasa hitung sampai ke conversion sih lihat dari orang ya. Jadi reach itu kan berarti orang yang iklan kita jangkau kan. Jadi aku masukin 7207, yang kedua itu 5980,
Terus conversion yang audience pertama itu ada sebanyak 3, audience yang kedua itu sebanyak 4. Coba kita calculate significance. Oke, lihat hasilnya. Oke, tidak signifikan. Jadi artinya hasil testing ini belum signifikan. Artinya kita belum bisa ngambil kesimpulan apa-apa dari sini. Oke, ambil contoh yang kedua misalnya. Oke, ini audience 1 menjangkau 39 ribuan orang, purchase-nya 41. Audience 2 menjangkau 95 ribuan orang, purchase-nya ada 17. Coba kita masukin. Yang pertama itu 39347, yang kedua 95282. Oke. Terus ini 41, ini 17. Coba calculate significance. Oke, significant yes gitu. Oke, kalau significant yes berarti dalam hal ini kita boleh ngambil kesimpulan bahwa memang audience 1 itu terbukti lebih perform dari audience yang kedua. Nah, cuma karena gini, sebenarnya saya jarang banget testing audience mana, maksudnya testing untuk membuktikan bahwa audience 1 itu udah terbukti lebih perform. Maka berikutnya kalau aku ada testing produk kedua, ketiga, keempat, kelima, aku sudah sangat yakin cukup testing ke audience 1. Kalau audience 1 aja nggak mau beli, berarti ya udah nggak usah tes lagi ke audience 2. Karena audience 1 udah jelek, maka audience 2 nggak pasti beli dong. Nah, aku nggak berani ngambil kesimpulan seperti ini. Oke, that's why sebenarnya aku jarang banget sih testing audience untuk mengambil kesimpulan yang tadi aku bilang itu contohnya. Karena bisa jadi kalau next time Anda, misalnya awalnya ada produk ini, kemudian berikutnya Anda jual ke niche yang sama, produk yang kedua. Yang namanya manusia kan kita susah ya ngambil satu kesimpulannya. Misalnya bisa jadi audience pertama terhadap satu produk yang ini itu bagus banget sellingnya. Tapi bisa jadi misalnya kalau Anda terlalu Anda kan ini testingnya kan valid, signifikan gitu ya. Terus Anda ngambil kesimpulan nih. Oke, kalau gitu aku ambil kesimpulan berikutnya mau testing ini, aku ke audience ini lagi. Ternyata testing misalnya kampanyenya jelek, rugi gitu kan, atau nggak ada yang beli. And then Anda decide untuk stop karena kan Anda udah ngambil kesimpulan kan audience ini paling bagus kan. Dan Anda jadinya nggak tes ke audience 2. Nah, menurut aku tetap harus tes ke audience 2 karena bisa jadi audience pertama suka pen ini, audience kedua suka pen ini. Kita nggak bisa tahu. Nah, that's why kesimpulannya aku jarang banget testing seperti ini. Maksudnya testing untuk mengambil kesimpulan audience mana yang lebih bagus. Kalau Anda masih bingung, nggak apa-apa. Kita lanjutin dulu karena nanti aku akan jelasin kenapa aku nggak gunakan cara ini ya. Nanti bentar lagi aku jelasin. Nah, lalu kalkulator ini biasanya aku gunakan untuk apa? Aku biasanya gunakan untuk ini. Untuk testing kreatif. Oke, sekali lagi ya. Aku biasa gunakan untuk testing kreatif. Maksudnya gini. Contoh. Nah, ini kan ad kan. Aku mau testing nih. Video ke-1 dengan video kedua mana lebih perform. Nah, kalau kita ngomongin soal kreatif, mana lebih perform, berarti kita cukup mengukurnya sampai kreatif mana yang membuat orang mau klik ke website kita. Udah sebatas sampai sana. Jadi kita nggak ngukur sampai kreatif ini bisa membawa orang sampai ke sales. Karena kan belum tentu kan, bisa jadi kreatif ini bagus, tapi kalau sales page Anda jelek, copywriting di sales page jelek, ya nggak convert juga kan. That's why kita nggak mengukur sampai ke arah penjualan. Kita cukup mengukur kreatif 1 dengan kreatif 2, mana yang membawa klik paling banyak ke website, itu yang kita ukur. Nah, biasa aku gunakan calculator ini untuk hal seperti ini. Coba misalnya nih, oke, video kedua ya, reach-nya 5 ribuan orang, ada berapa klik? Ada 81 klik. Oke. Video yang bawah ini, video 1 ya nih, itu 3 ribuan orang, ada 59 klik. Coba kita lihat. Video kita bilang video baju putih deh gitu ya. Video baju putih itu ada 5 3 2 7. Video baju merah itu ada 3 5 4. Terus link kliknya yang pertama itu ada 81 ya kan, yang baju putih ada 81, yang baju merah ada 59. Kita lihat hasil tesnya signifikan nggak? Oke, no ya. No artinya, nah di sini
kita masih belum bisa tahu nih, kita masih belum bisa tahu bahwa video apa kreatif yang baju putih lebih bagus dari kreatif baju merah. Nah, artinya kita belum bisa ngambil kesimpulan karena kan ini dia bilang significance no ya, belum bisa ngambil kesimpulan. Nah, maka kalau seperti ini ya udah lanjutin aja dulu. Ini aku satu ad set pasang dua ad ya, karena aku mau sekalian testing mana lebih perform. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya ada salah satu yang sudah yakin perform, maka untuk iklan-iklan berikutnya untuk produk yang sama, ya udah aku fokus aja pakai kreatif yang perform, nggak usah lagi testing dua-duanya kan. Nah, tapi kalau seperti contoh ini kita belum bisa decide. Nah, kalau belum bisa decide, maka ketika aku mau buat asset baru, aku akan tetap masukin dua ini, sampai aku dapat data bahwa oke, udah confirm kreatif pertama lebih bagus dari kreatif kedua. Oke, itu contohnya. Jadi biasa aku gunakan untuk tes kreatif. Tapi kalau untuk tes audience, aku cara testingnya bukan pakai cara ini. Aku testingnya itu biasa lihat cost per purchase-nya. Oke, cost per purchase-nya. Kenapa? Karena ada faktor randomness sih. Nah, coba kita jelasin biar lebih ngerti ya. Kita lanjutin ya. Nah, tadi kan kita lagi ngomongin testing kan. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya winning product, cara testingnya itu ya cukup 3 hari. Oke, ini kalau Anda punya winning product ya. Kalau tadi yang kita ngomongin sebelumnya, itu asumsi Anda masih testing, Anda belum tahu produk Anda ini ada yang beli atau enggak. That's why harus ada syarat 25 conversion, terus ada apa? 1 minggu minimal tes kan, seperti tadi contoh baju untuk salon tadi kan, harus 1 minggu, karena siapa tahu nanti hari ketujuh ada yang beli kan. Nah, tapi kalau misalnya Anda sudah punya produk yang winning, maka testingnya lebih gampang lagi. Maka kita nextnya kan mau scaling. Oke, nanti kita pelajari di video scaling ya detailnya, tapi ini aku mau sampaikan cara pikirnya seperti apa dulu. Nanti ini ada contohnya. Nah, jadi minimal tes 3 hari. Oke, minimal tes 3 hari. Terus minimal ad spend itu 2 kali margin sebelum Anda matikan. Karena kan jangan gini, kebiasaan orang gini. Oke, aku jalankan iklan aku. Oke, pagi jalankan terus sorenya buru-buru cek gitu. Oh nggak hasil ya, gimana ya? Pasti jelek nih, udah matiin. Jangan, karena Facebook kan butuh waktu untuk optimize kan. Biasa Facebook butuh 1-2 hari untuk optimasi iklan Anda. Jadi kalau misalnya Anda setengah hari aja udah matiin, ya terlalu cepat ngambil kesimpulan. Bisa jadi ntar malam ada sales, tapi sore Anda udah matiin. Ya kan? Nah, that's why minimal 3 hari. Kalau memang 3 hari hasilnya jelek, ya udah berarti matiin. Nah, atau dan juga minimal spend 2 kali margin. Margin itu berarti produk Anda, misalnya contoh produk ini aku jual, misalnya harga supplier $10. Oke, harga supplier $10, aku jual $30. Berarti kan margin aku $20 ya per satu ini ya. Nah, kalau margin aku $20 per satu ini, maka minimal aku testing per asset itu harus $40. Baru aku bisa decide aku mau matiin assetnya atau enggak. Oke, nah contohnya ini ya. Jadi ingat di sini itu udah fase dapat winning product ya. Jadi kalau Anda perhatiin di sini, kalau Anda perhatiin ini aku ambil satu winning product, terus aku mau scaling kan. Nah, aku scaling, aku buat beberapa asset nih. Buat beberapa asset, boleh jadi duplicate aja, ada yang duplicate. Misalnya ada satu targeting, misalnya lookalike audience 1%. Ini aku duplicate sampai 6 kali, coba perhatiin. Sampai 6 kali. Terus ini 1-3%, 3-6, 6-10%. Nah, jadi, cara lihatnya asset mana yang winning, nanti kita lihat dengan aturan ini. Minimal harus 3 hari, kemudian minimal harus spend, kalau tadi margin aku $20 sebelum iklan ya, profit produk aku $20, berarti harus spend minimal masing-masing asset $40. Oke, minimal harus spend $40, baru aku boleh putuskan apakah aset ini mau dimatiin atau mau dilanjutin. Nah, ini kenapa aku duplicate banyak? Karena yang tadi aku bilang, Facebook itu ada faktor randomness. Oke, random itu acak. Dan arti audience targeting yang sama, itu hasilnya bisa beda-beda. Oke, itu bisa beda. Jadi, that's why kadang Anda perlu duplicate 2 atau 3 kali, and then lihat hasilnya. Bisa jadi duplicate 3 atau 4 kali, ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang jelek. Contohnya nih, aku duplicate 6 kali karena ada 4 yang bagus,
Oke, yang dua ini masih testing sih. Ini kayaknya terakhir baru duplicate. Nah, that's why kenapa tadi aku bilang kita kalau aku testing yang ini, yang tadi 25 conversion atau yang pakai kalkulator ini mau tes mana yang lebih untuk decide mana di antara dua ini yang lebih perform. Aku jarang tes ke audience karena kan ada faktor randomness kan. Randomness dan arti ini aja audiensnya sama persis, di duplicate beberapa asset aja hasilnya bisa beda. Jadi aku pikirnya ya udah nggak make sense kita harus decide audience mana yang lebih work. Kita harus ngambil kesimpulan seperti ini, itu nggak make sense. Nah tapi aku gunakan untuk mana kalau yang tadi ini hitung significant calculator ini aku gunakan untuk mau testing kreatif, mau decide kreatif mana lebih work. Oke. Nah kalau testing audience aku pakai cara ini aja. Rule yang ini juga sih sebenarnya. Kecuali kalau Anda lagi fase testing ya itu harus 7 hari ya. Kalau udah fase scaling ya 3 hari aja udah cukup. Jadi gini maksudnya. Jadi ini masing-masing coba kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu yang winning mana. Yang pasti ini dia dari ROAS saja. Kalau ROAS di atas 2 itu udah confirm winning. Oke. Ini winning. Maksudnya winning itu winning asset yang profitable bagi aku gitu. Oke, karena ada asset yang kayak ini aku matiin. Berarti asset ini nggak profitable bagi aku, maka aku matiin. Nah, asset yang profitable di sini udah pasti ada 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ini masih belum ada sales tapi spendingnya baru $9, baru $9. Nah, aku akan tunggu sampai berapa tadi? Sampai spend $40 dulu, baru nanti aku putuskan mau matiin atau mau lanjutin. Oke, kalau kayak gini kan udah winning kan, udah profitable kan. Nah kalau kayak gini maka nanti kita scaling aja terus, tambahin budget. Nah nanti di video scaling aku ada ajarin caranya. Terus next kita perhatiin ini, kenapa nih aku matiin? Padahal belum spending $40 kan? Kenapa aku matiin? Nah ada alasannya, karena aku lihat ini click through rate. Oke, click through rate yaitu orang yang respon orang terhadap iklan aku untuk lookalike audience di atas 1% itu ternyata jelek. Tapi waktu itu aku bandingkan dengan 1%, itu bagus, 1,5% ke atas. Ini 0, berapa persen. Nah, karena aku lihat ini, maka aku bisa decide, putuskan lebih awal. Nggak usah nunggu sampai $40 kan sayang budgetnya. Aku berdasarkan data ini aja, oke deh kalau gitu kayaknya produk aku ini masih belum relevan sama audience lookalike yang ini. Oke, that's why aku ya udah matiin aja, nggak harus nunggu sampai 40. Oke, itulah kira-kira cara pikirnya seperti ini. Memang video ini agak panjang ya. Video ini agak panjang, mungkin bagi beberapa orang agak berat. Mungkin Anda perlu nonton 2-3 kali untuk bisa get what I mean. Tapi ya basically menurut aku ini penting. Karena dari pengalaman aku mengajar beberapa tahun, specifically tentang Facebook dan Instagram Ads. Ini pertanyaan yang paling sering orang tanyakan. Mereka bingung untuk putuskan, aku mau jalankan berapa hari sih? Aku mau nunggu sampai kapan baru bisa putuskan? Mereka nggak ada satu pegangan. Nah, that's why aku kepikiran untuk sharing konten seperti ini yang mudah-mudahan bisa memberikan Anda satu konsep sehingga Anda nanti kedepannya bisa putuskan sendiri. Oke, semoga membantu ya. Hey guys, di video ini saya mau membahas bagaimana menganalisa dan mengoptimasi iklan Anda. Jadi kalau Anda sudah jalankan iklan, nah iklan ini kan udah jalan beberapa hari. Kemudian Anda berikutnya perlu mengecek hasil iklannya itu seperti apa. Nah itulah yang dinamakan dengan menganalisa. Nanti kita akan membaca ads report. Bentar lagi saya tunjukkan. Nah setelah kita membaca dan menganalisa iklan kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan performansi iklan kita sehingga lebih bagus lagi. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Beberapa istilahnya itu kita namakan matrix ya. Supaya lebih jelas nanti saya tunjukin aja langsung di Ads Manager. Oke. Nah ini, masih ingat ya kalau kita ke facebook.com/adsmanager. Oke, ini ya. Kalau teman-teman yang punya bisnis account bisa tambahkan business.facebook.com/adsmanager. Kalau yang masih personal account bisa facebook.com/adsmanager. Oke.
Nah, ini contoh iklan yang saya jalankan ke partner di Instagram. Oke. Di video sebelumnya kan Anda sudah belajar bagaimana menjalankan iklan dari aplikasi Instagram. Nah, setelah itu mungkin Anda bertanya nih, kalau saya jalankan iklan dari aplikasi Instagram, cara saya mengecek reportnya seperti apa? Nah, kalau Instagram Anda terkonek dengan Facebook page, dengan Facebook account Anda, nanti ketika Anda masuk ke website Facebook Ads Manager seperti ini, Anda juga akan melihat report dari iklan Instagram Anda. Jadi akan muncul di sini secara otomatis. Oke, contoh seperti ini. Oke, sekali lagi, jadi iklan ini saya buatnya di Instagram Apps, tapi reportnya saya baca di website atau di Ads Manager ini. Nah, ini ada campaign. Campaign ini terdiri dari satu ad set ya. Oke, satu ad set. Ini kalau saya lihat edit ya, untuk melihat detailnya. Nah, ini tidak akan muncul. Kenapa? Karena katanya gini. Ad set ini, oke, ini saya bacain ya. This ad set ini dibuat di Instagram. Jadi tidak bisa edit di sini. Kalau Anda mau melihat kontennya, Anda perlu open your Instagram apps untuk mengedit kontennya. Oke, jadi di sini kita tidak bisa melihat targetingnya kemana, budgetnya berapa per hari. Oke, nggak bisa. Kita harus setting dari Instagram. Tapi nggak apa-apa, memang kita tidak mau edit iklannya kan. Kita cuma mau lihat hasil iklannya. Oke, berikutnya saya tunjukkan ad-nya. Saya mau lihat isi konten iklannya. Oke, saya tunjukkan isinya seperti apa. Nah, konten ini kami jalankan di Instagram. Oke, ini nama account Instagram. Coba aku lihat bisa nggak di zoom. Oke, tapi kelihatan lah ya. Ini nama IG accountnya. Kemudian ini foto iklannya. Jadi ini ada foto, ada video, ini ada slide ya. Yang pertama konten foto, yang kedua itu konten video. Oke, terus ini deskripsinya dan seterusnya. Jadi inilah konten yang kita jalankan di Instagram. Nah, berikutnya saya mau lihat performansi iklannya. Di sini itu ada banyak pilihan nih. Oke, ada performance, ada setup, ada delivery. Jadi ini banyak banget metrics yang bisa kita lihat. Nah, ini saya sudah tuliskan untuk beginner ini. Oke, untuk beginner level ini, kita cukup melihat ini. Oke. Jadi saya mau berusaha untuk membuat sesimpel mungkin dulu. Nanti kalau misalnya Anda sudah belajar di tingkat lanjut, nanti ada lagi matriks-matriks lain yang bisa kita lihat. Sementara kita fokus ke sini. Nah, contoh nih, kita mau lihat results dan amount spend. Jadi hasil dari iklan kita dan juga berapa total yang sudah kita spend. Kita kembali ke sini. Di sini kita pilih performance. Oke, ini banyak ya. Nah, kita fokus saja ke result. Jadi iklan ini selama, kita bisa lihat waktunya di sini, Oktober sampai Desember 2019. Oke, ada terjadi 3.000-an klik. Nah, ini kalau Anda mau set waktunya, misalnya ya, Anda mau lihat Desember aja, juga bisa. Oke, pilih Desember. Nah, selama bulan Desember terjadi 1.364 kliks. Nah, kliks ini kemana sih? Coba kita lihat konten iklannya. Waktu kami jalankan iklan Instagram ini, kami pilih objektif visit Instagram profile. Jadi setiap ada orang yang klik visit Instagram profile, itu kehitung satu link klik. Jadi kalau mereka klik ini akan membuka account Instagram kita. Oke, setiap satu klik ke sini akan dihitung satu link klik. Nah, jadi ketika kita lihat ini ada 1.300-an link klik, artinya ada 1.300 orang yang klik visit Instagram profile kita. Oke, yang artinya semakin banyak orang klik semakin bagus dong, ya kan? Oke, terus kita lihat amount spend. Amount spend itu berapa yang sudah kita spend di periode ini. Berarti di bulan Desember ini kita sudah spend hampir 1,5 juta. Oke, jadi 1,5 juta terjadi 1.300 klik. Nah, dari sini informasi apa yang bisa Anda gunakan? Pertama, Anda tahu Anda spend berapa dan dapat link klik berapa. Oke, kemudian kalau misalnya nih, ini kan bulan Desember ya. Nah, misalnya bulan Januari atau bulan-bulan berikutnya, Anda mau buat konten iklan yang baru. Nah, Anda sudah bisa bandingkan nih. Misalnya untuk konten yang baru ini, Anda spend budget satu bulan itu, kita anggap budgetnya sama, 1,5 juta juga. Nah, kita lihat nih, link kliknya lebih banyak enggak? Kalau misalnya konten yang baru ini, iklan yang baru ini, kita spend 1,5 juta, dan link kliknya ternyata 2.000.
Artinya apa? Artinya kita berhasil membuat konten yang lebih menarik sehingga ketika orang melihat iklan kita, mereka klik. Oke, itulah cara kita menganalisa iklan kita dan kita membandingkan nih konten baru yang kita buat ini lebih bagus atau enggak gitu. Oke. Kemudian kita coba lagi lihat delivery. Oke. Di delivery ini kita lihat impression, reach, frequency, dan CPM. Oke, ini saya jelaskan dengan cara sesimpel mungkin. Impression itu adalah berapa kali iklan kita muncul. Oke, jadi kita kan tadi udah bayar 1,5 juta ya untuk bulan Desember ini. Nah, jadi ketika kita bayar 1,5 juta, apa yang kita dapatkan? Iklan kita muncul 76.000 kali di mana? Di Instagram. Jadi ketika orang gunakan Instagram, iklan kita muncul di Instagram mereka, maka itu termasuk satu impression. Oke. Reach itu adalah jumlah orang yang melihat iklan kita. Nah, jadi bedain ya. Impression itu apa? Impression itu adalah berapa kali iklan kita muncul. Reach adalah orangnya, orang yang melihat iklan. Jadi bisa jadi satu orang yang sama, berarti reach-nya satu, impression-nya muncul 2 kali. Misalnya nih, hari ini, misal aku customer ya, aku pengguna Instagram, audiensnya kan. Aku hari ini buka Instagram, lihat iklan. Nah, itu berarti impression-nya 1, reach-nya 1. Oke, besoknya, customer ini buka lagi Instagram, lihat lagi iklan kita. Ya kan? Nah, berarti impression-nya udah total 2, tapi orangnya masih 1. Jadi dalam hal ini impression 2, reach-nya 1. Jadi itu cara lihatnya. Nah, frequency itu adalah impression dibagi reach. Jadi kalau frekuensi semakin tinggi, misalnya kalau angkanya 2, artinya apa? Artinya satu orang rata-rata melihat iklan kita 2 kali. Oke, jadi frekuensi kalau semakin tinggi, artinya satu orang yang sama melihat iklan kita itu udah sering gitu. Oke, kalau frekuensi 4, berarti rata-rata satu orang lihat iklan kita 4 kali. Nah, biasanya kalau frekuensi kita itu udah terlalu tinggi, ya mungkin kita sudah mulai mempertimbangkan, oke deh, apakah orang sudah, kira-kira orang bosan nggak ya lihat iklan kita terus-menerus? Apa perlu nggak kita buat konten iklan yang baru lagi? Oke, jadi kira-kira cara memikirkannya untuk matriks frekuensi itu seperti itu. Oke, kemudian ini ada apa? Ada CPM, cost per 1000 impression. Jadi berapa biaya yang kita keluarkan supaya iklan kita muncul 1000 kali, ya kan? 1000 impression kan? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi cost per 1000 impression itu adalah Rp19.000. Jadi biasanya ini ya tidak ada yang bisa kita lakukan dengan ini ya, karena ini menunjukkan tingkat kompetisi di Facebook. Jadi kalau misalnya semakin banyak kompetisi di Facebook atau semakin banyak orang lain yang juga ikut beriklan, maka CPM ini akan semakin tinggi. Oke, misalnya bulan ini banyak orang yang beriklan, misal perusahaan-perusahaan semua lagi buang budget untuk iklan. Nah, bisa jadi ini jadi 40.000 contoh ya. Nah, berarti kan mahal. Nah, tapi nggak ada yang bisa kita lakuin sih. Memang kan mereka mau masuk iklan ya, itu hak mereka kan. Nah, cuma dari sini ya kira-kira kita tahu lah bulan ini kompetisinya kencang atau enggak gitu. Oke, tapi ingat, walaupun CPM mahal, bukan berarti iklan kita pasti tidak perform ya. Oke, ini penting. Jadi jangan, ini cuma informasi tambahan sih. Kalau saya pribadi sih jarang banget lihat CPM ini. Oke, yang penting saya mau lihat hasil iklan kita, yaitu matriks-matriks yang ini akan saya jelaskan berikutnya. Berikutnya, kita lihat engagement. Oke, engagement. Saya mau lihat nih, iklan saya yang ini, oke, itu ada berapa banyak orang komen. Jadi selama bulan Desember ada 1 orang komen, ada 91 yang save iklan kita. Jadi dia lihat iklan, mungkin dia nggak kontak dulu, tapi dia save. Oke, dan ini berarti bagus ya. Kalau ada orang yang save, berarti bagus. Ada berapa banyak orang yang share. Oke. Kalau misalnya aku mau lihat secara keseluruhan, aku bisa pilih lifetime. Oke. Jadi iklan ini secara keseluruhan ada 3 post komen, ada 236 save dan 56 share. Nah, ini adalah contoh di mana kalau Anda lihat, kalau iklan kita nggak banyak komen ya sebenarnya juga nggak apa-apa, bukan berarti iklannya nggak efektif. Tapi kan banyak orang yang save gitu kan. Artinya ya mungkin orang pada saat itu nggak langsung kontak kita, nggak langsung komen, tapi mereka ada melihat iklan kita dan mereka save dulu untuk mungkin ya bulan depan atau bulan berikutnya atau setengah tahun lagi baru mereka kontak. Oke. Berikutnya kita lihat video engagement. Kalau konten iklan Anda berupa video, maka ketika Anda masuk ke video engagement, itu ada banyak nih matrix untuk video. Oke. Biasa saya fokus ke sini aja.
video plays at 25%, 50, 75, 95, dan 100%. Artinya, ada berapa orang yang mencapai 25% dari video kita. Jadi, ya kebetulan di Instagram kan sekarang sih ya, per video ini direkam sih maksimal cuma bisa 1 menit. Kalau kita iklan video di Instagram, videonya maksimal cuma bisa 1 menit. Ya, kalau misalnya 25% ya berarti 15 detik ya. Jadi ada kalau misalnya video kita 1 menit, berarti di sini ada 5.000 orang yang menonton video kita 15 detik. Oke? Ada 3.000-an orang yang menonton 50%. Berarti sampai setengah video kita. Nah, ada 100% orang ada 1.980 orang yang menonton habis video kita. Jadi, kalau di 100% ini semakin tinggi semakin bagus. Artinya apa? Artinya orang menonton iklan kita itu dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya contoh nih, misalnya ini 5.000, terus ini cuma 100. Oke, di 100%-nya itu cuma 100 orang. Artinya apa? Iklan kita itu mungkin nggak menarik. Mereka lihat, terus baru detik ketiga, keempat, bosen iklannya, terus udah mereka stop. Jadi mereka cuma lihat di 25%. Oke, jadi cara Anda menganalisa konten iklan Anda menarik atau enggak, bisa lihat dari sini. Oke, semakin tinggi angka di 100% ini, semakin bagus. Nah, misalnya nih, ini kan konten video ya yang udah kita buat. Nah, misalnya bulan depan saya mau buat konten yang baru. Oke, nah sama nanti akan bandingkan nih antara misalnya ini kan contoh deh, misalnya November. Oke, misalnya bulan ini November gitu ya. Nah, ini saya bandingin. Oke, video yang sekarang aku jalankan iklan itu ada 1.000 orang yang melihat 100%. Berarti dari 2.800 turun sampai 1.000. Nah, nanti bulan depan ketika saya mau coba tes buat konten yang baru, bisa nggak ini kita tingkatkan? Misalnya dari 2.800 orang, yang nonton sampai terakhir itu ternyata ada 1.500. Berarti kan konten kita itu yang konten baru yang kita buat itu lebih menarik kan dibandingkan konten sebelumnya. Oke. Berikutnya kita lihat performance and clicks. Di sini performance and clicks. Oke, kita mau lihat apa? Link clicks, cost per link clicks, dan click-through rate. Link clicks itu adalah berapa banyak orang yang klik. Oke, seperti tadi di result ya. Nah, kebetulan karena objektif iklan yang kita pilih itu kan visit Instagram profile. Oke, tadi objektif iklan yang saya pilih itu visit Instagram profile. Jadi di resultnya itu akan muncul link clicks. Nah, kalau misalnya objektif iklan itu engagement, ya nanti resultnya itu bentuknya engagement. Oke. Nah, kembali lagi ke performance and clicks, kita mau lihat link clicks. Oke, berarti di bulan November iklan kita membawa 2.000 clicks. Oke, cost per link click artinya berapa biaya yang kita keluarkan untuk terjadi satu klik. Nah, cara hitungnya sebenarnya gampang. Dari mana? Dari amount spend. Coba kita lihat amount spend kita berapa? 1,6 juta dibagi link clicks. Oke, jadi 1,6 juta dibagi 2.000-an. Maka ditapaklah 800. Oke, jadi per klik itu rata-rata 800. Jadi cost per link click semakin murah, semakin bagus. Jadi kalau misalnya kita mau buat konten baru untuk bandingkan dengan konten lama ini kan. Nah, goal kita itu bisa nggak kita buat konten yang lebih, yang menghasilkan cost per link click yang lebih murah lagi. Kenapa? Karena semakin banyak orang klik, oke, dengan budget yang sama ya. Semakin banyak orang klik, berarti cost per klik semakin rendah dong. Nah, kalau misalnya konten iklan kita, cost per link click-nya rendah, artinya banyak orang yang ngeklik. Artinya apa? Iklan kita menarik, sehingga orang mau klik kan? Nah, itulah cara lihatnya. Kemudian satu lagi, yang terakhir itu kita lihat click-through rate. Oke, berapa persen orang yang melihat iklan kita kemudian klik? Jadi di sini contohnya adalah 2,24%. Nah, persentase ini, click-through rate ini atau CTR biasa kita bilang, CTR ini semakin tinggi semakin bagus. Oke, kalau misalnya Anda bisa buat dia menjadi 3%, 4%, ya lebih bagus lagi. Oke. Nah, inilah beberapa contoh matriks yang menurut saya untuk dasar ini penting kita perhatikan. Jadi berikutnya kalau Anda sudah buat iklan, baik itu di Facebook maupun di Instagram,
Ingat, Anda selalu bisa lihat reportnya di Facebook Ads Manager di website, oke, atau di komputer. Oke, semoga video ini cukup jelas ya untuk teman-teman supaya punya ide bagaimana sih cara saya menganalisa iklan saya, kemudian bagaimana sih supaya saya bisa membuat iklan saya itu lebih menarik lagi. Cara lihatnya yaitu lihat matriks apa aja sih gitu. Oke, jadi teman-teman bisa catat ini atau bisa screenshot ini.